Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tasbih Islam, melindungi diri dari tindak kejahatan dan kriminalitas memang perlu dilakukan setiap orang. Ada banyak cara yang bisa dilakukan agar kita bisa menghindari tindakan tersebut. Mulai dari mengikuti latihan bela diri hingga mempelajari ilmu kebal. Ilmu kebal merupakan ilmu batin atau gaib yang berfungsi mendapatkan kekebalan tubuh terhadap senjata tajam. Dalam mempelajari ilmu kebal, biasanya ada ritual-ritual tertentu seperti puasa, wirid, meditasi, dan lain sebagainya. Namun tidak semua orang berhasil memahami ilmu kebal. Dibutuhkan keyakinan yang besar untuk bisa melakukannya. Jika tidak, maka ilmu yang dipelajari bisa membuat seseorang tersebut menjadi depresi. Lantas, bagaimana pandangan Islam mengenai ilmu kebal ini? Apakah pejuang-pejuang Islam dahulu juga mempelajari ilmu kebal ini? Simak video ini sampai akhir dan dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Mempelajari ilmu kebal dan tenaga dalam dilakukan sebagian orang agar dijauhkan dari hal-hal yang melukainya. Sebagian orang yang mempelajari ilmu kebal diberikan beberapa syarat yang harus dilakukan. Tak jarang, orang yang mempelajari ilmu ini melakukan tirakat hingga berbulan-bulan. Akhir-akhir ini banyak bermunculan kelompok yang mengajarkan ilmu tenaga dalam. Konon, sang guru memiliki teknik membangkitkan dan mengembangkan tenaga gaib dalam tubuh manusia. Masyarakat berbeda dalam menilai masalah tersebut sesuai dengan latar belakang pemahaman dan pendidikan mereka. Ilmu tenaga dalam dan sejenisnya adalah ilmu yang bid'ah dan tidak ada landasannya di Al-Quran maupun hadis. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada para sahabatnya. Rasul juga tidak pernah mengajarkan keilmuan tersebut kepada para pasukan perang. Seandainya ilmu tenaga dalam dan sejenisnya adalah ilmu yang bermanfaat untuk pertahanan jiwa dan merobohkan musuh dari jarak jauh, tentu telah diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat dan diwariskan oleh para sahabat kepada generasi sesudahnya. Akan tetapi, hal itu sama sekali tidak pernah terjadi. Ilmu ini berasal dari luar Islam. Tenaga dalam atau yang dikenal dengan nama kraktologi tersusun dari kata kraktos yang berarti tenaga dan logos yang berarti ilmu. Ia sudah dikenal oleh orang-orang Mesir pada tahun 4000 sebelum Masehi. Dari Mesir, kraktologi berkembang ke Babylon, Yunani, Romawi, dan Persia. Para bangsawan Persia dilatih sejenis senam yang dilakukan lewat tengah malam agar mereka mempunyai tenaga dalam itu. Kemudian keilmuan tersebut terus berkembang sehingga menjadi suatu konsep untuk membangkitkan tenaga dalam dengan teknik pernapasan yang disertai dengan jurus-jurus tertentu. Hal ini memperkuat pernyataan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang bid'ah dan tidak bermanfaat dalam agama Islam. Seandainya keilmuan tersebut dibolehkan, tentu Allah akan menjelaskan kepada Rasul hakikat dan manfaatnya. Dalam ilmu tenaga dalam terdapat pokok kesesatan dan kesyirikan yang sangat banyak. Di antara dampak negatif ilmu tenaga dalam adalah hilangnya rasa tawakal para penuntutnya kepada Allah. Sebab mereka merasa telah memiliki kekebalan dan kekuatan luar biasa yang bisa merobohkan musuh dari jarak jauh, sehingga ia merasa tidak butuh pertolongan siapapun. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin Allah, maka ia bertawakal kepada Allah dan meminta pertolongan kepadanya untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan serta menolak segala bentuk kejahatan dan malapetaka. Di antara kaidah yang digunakan untuk membangkitkan tenaga dalam adalah meditasi, yaitu tafakur atau semedi. Ini adalah metode bid'ah
yang tidak ada landasannya dari Al-Quran maupun hadis. Bahkan, meditasi adalah komponen dari banyak agama yang telah dipraktekkan sejak zaman dahulu yang dikenal dalam bahasa Sanskerta, yaitu dhyana. Adapun meditasi atau tafakur yang disyariatkan adalah tafakur tentang makhluk ciptaan Allah yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah dan keagungannya. Hal ini akan memotivasi seseorang untuk mengagungkan Allah dan melaksanakan perintahnya serta meninggalkan segala yang dilarang oleh agama. Kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa orang-orang yang bergabung dalam perguruan tenaga dalam adalah orang-orang yang jauh dari pemahaman yang benar terhadap hakikat Islam dan tauhid. Jika ilmu tenaga dalam itu adalah ilmu yang bermanfaat, tentu orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan loyal kepada sunnah adalah orang-orang yang akan berada di barisan terdepan dalam mempelajarinya. Sebab agama memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Demikianlah sebagian kesesatan dan kesyirikan yang terdapat dalam ilmu tenaga dalam. Kita bisa memahami betapa besar peranan setan dalam menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Juga dapat disimpulkan bahwa mempelajari ilmu tenaga dalam adalah haram karena tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bahkan ia merupakan cara setan dalam menjerumuskan manusia kepada berbagai kesesatan dan kesyirikan yang bisa membuat seseorang keluar dari agama Islam. Dikisahkan saat perang Uhud, Rasulullah menggunakan baju besi dan menggunakan pelindung kepala. Beliau berdarah dalam peperangan itu. Dari Sahal, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, tatkala pecah pelindung kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wajah beliau berdarah dan pecah gigi seri beliau, Ali bolak-balik mengambil air dengan menggunakan perisainya sebagai wadah penampung air, dan Fatimah mencuci darah yang ada di wajah beliau. Tatkala Fatimah melihat darah semakin banyak, lebih daripada air yang dibawanya, maka Fatimah pun mengambil hasir, yaitu sebuah tikar yang terbuat dari daun. Lalu dia pun merobeknya dan menempelkan robekan tersebut pada luka Rasulullah. Maka berhentilah aliran darah. Kemudian saat beliau ditolak oleh penduduk Taif, mereka melemparkan batu kepada Rasulullah hingga kaki Rasul terluka dan mengeluarkan darah. Dalam berbagai riwayat, sahabat Rasulullah tidak ada yang kebal senjata. Begitu banyak mereka yang terluka dan terbunuh dalam peperangan jihad. Dengan fakta tersebut, jelas bahwa Nabi tidak pernah mengajarkan seseorang untuk memiliki ilmu kebal. Sebab itu, seorang muslim harus menghindari segala bentuk upaya dengan ilmu goib yang bertujuan untuk menjadikannya tubuh kebal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, sebagaimana firman Allah, Dia, Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Jadi dalam Islam telah terdapat penjelasan tentang ilmu yang bermanfaat yang membawa seseorang kepada keridhaan Allah dan mewujudkan ketentraman batin serta ketenangan jiwa untuk keselamatan dunia akhirat. Juga penjelasan tentang ilmu yang tidak bermanfaat yang akan mencelakakan manusia dan larangan dalam mempelajarinya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengingatkan bahwa manusia tidak boleh tertipu dengan kesaktian seseorang, seperti yang bisa berjalan di atas air atau terbang di udara sebelum menimbang perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan kita lihat seksama pada orang tersebut, jika karomah tersebut terjadi pada seorang dukun, yaitu orang yang tidak lurus agamanya, maka kita ketahui ia adalah dari setan. Setan terkadang membantu manusia untuk melancarkan tujuan-tujuannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya karomah yang paling sakti adalah seseorang tetap bisa istiqomah. Allah tidak memuliakan seorang hamba
dengan kemuliaan yang lebih besar ketimbang ia diberi pertolongan untuk tetap bisa melakukan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dan menambah apa-apa yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan mengangkat derajatnya di hadapan Allah. Mudah-mudahan dari penjelasan ini, semoga Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada kita kebatilan sebagai yang batil dan diberikan kekuatan untuk meninggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.